batik Sekardangan itu adalah batik yang punya kualitas luar biasa. Artinya kalau sudah disebutkan batik Sekardangan itu regone larang. Ini sama ini berbeda. Itu pagi sore. Apa pagi sore ini bisa dipakai pagi, itu sorenya pakai itu, gitu loh. Atau hari ini pakai ini, gitu. Jadi saya punya satu lembar bisa untuk 2 event. Ya. Tapi sebetulnya ini muncul sekitar tahun 40-an. Kenapa? Mensiasati waktu itu kesulitan punya kain. Jadi zaman Jepang itu ibu saya bilang bahwa banyak yang menggunakan karung goni. Dia itu punya batik 3 lembar batik bisa diganti 1 rumah. Sangar ya? Sebetulnya nggak sangar. Batik Wisucun yang sekarang itu harganya sekitar 200 juta. Jadi kalau punya 3 lembar dapatlah ya rumah ya, apalagi di Sidoarjo gitu ya. Batik itu tidak hanya meliputi jas kain diwarnai, banyak sekali. Jadi ada nanti itu misalnya keterkaitan dengan bukan hanya sektor ekonomi kreatif, sisi-sisi lain misalnya kepangkatan, politik, bahkan seks. Nah ini selamat pagi semuanya. Selamat datang di acara diskusi sejarah batik Sidoarjo dengan tema motif khas Trojan Sidoarjo. Di sini saya Biel dan rekan saya Hega Ikri Susetia yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di acara diskusi sejarah batik Sidoarjo dengan tema motif khas Trojan Sidoarjo dengan narasumber kita Dr. Insinyur Lintu Tulistiantoro dan Dr. Sudi Harjanto. Dan kita mau menyebut beberapa partner yang sudah berkontribusi untuk jalannya acara yang akan kita nikmati pada pagi hari ini. Ada Sidoarjo Masa Kuno, ada Cafe Limasan, ada Event Sidoarjo, MGS, Dekesda, Dewan Kesenian Sidoarjo, serta SMC Media Visit Tama. Selain diskusi, hari ini kita juga bisa menikmati pameran foto yang menarik dengan tema Sidoarjo Masa Kuno, seperti yang sudah dilihat di depan ini. Yes, dan langsung saja kita akan masuk ke sesi pertama, dan waktu dan tempat untuk Bapak Moderator serta narasumber dipersilahkan. ke Mas Lindu aja. Oh, gak apa-apa. Saya taruh sini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Rodok tegang ini ya. Sumuk bae ya. Kopi ini kurang siji rek. Bagi yang terima kasih teman-teman pemerhati sejarah dan teman-teman semua yang bersedia datang di event kami ini. Mungkin untuk yang offline terima kasih. Nah ini dibantu jika kalau sekarang sama-sama belajar ada diskusi juga online nanti di IG-nya Event Sidoarjo ya. Kali ini tema kita ini rada lumayan yang hampir enggak pernah diangkat ya, batik Sidoarjo. Selama ini mungkin salah satu hal yang sangat sulit diangkat itu adalah apa sih kekhasan dari Sidoarjo lah. Saya kenal nanti
biar diperkenal sendiri, Mas Lintu ini seorang dosen UK Petra, Universitas Kristen Petra. Kebetulan beliaunya juga saya kenal peneliti batik, pemerhati batik di komunitas Kibas nih, Kibas. Nah nanti, dan kebetulan beliau ini juga orang Sidoarjo, ternyata baru kenal, alah tonggo dewe. Jadi beda perumahan aja, jadi sama saya di Sitokari, beliau di Larangan Megasri. Jadi mungkin nanti banyak pertanyaan atau apa sih batik Sidoarjo. Ternyata Sidoarjo ini punya sejarah batik yang lumayan panjang. Jadi salah satunya mungkin ada batik Storjoan yang khas Sidoarjo. Juga nanti cerita-cerita di balik ada batik Sekardangan, batik Kenongo, batik di mana di Kedung Cangkring dan lain-lain yang mungkin Mas Lintu lebih bisa membahas lebih dalam tentang batik Sidoarjo. Sebagai dikit bocoran aja ya, batik itu tidak hanya meliputi jas kain diwarnai, banyak sekali. Jadi ada nanti itu misalnya keterkaitan dengan bukan hanya sektor ekonomi kreatif, juga ada misalnya sisi-sisi lain, misalnya kepangkatan, sisi lain tentang politik, bahkan seks. Nah ini, jadi nanti itu cuma kembangan-kembangan aja. Nanti yang utama nanti akan dibahas Mas Lintu tentang batik di Sidoarjo. Salah satunya demikian. Pripun Mas? Ready? Terima kasih banyak Mas Lintu menyempatkan waktunya, luar biasa. Pokoknya tanggal sakmene isokku. Oke, saya siapkan. Waktu dan tempat, monggo Mas Lintu, silakan. Nun sewu, saya berdiri. Ya, kalau urusan sejarah sebetulnya Dr. Sudini jauh lebih menguasai daripada saya. Kebetulan saya ini mengeksplor batik Jawa Timur karena tahun 90-an batik Jawa Timur itu hampir tidak dikenal sama orang. Jangankan Jawa Timur, Sidoarjo, orang Sidoarjo sendiri aja tidak kenal tahun 90-an tentang batiknya. Paling taunya ya jetis itu hanya ya sebagian sekali. Pada waktu dipublish oleh Pak Wen, baru ning kene ono to batik gitu ya. Nah, kami bersyukur bahwa kami punya komunitas namanya Kibas. Kibas itu sekarang tadinya komunitas batik Surabaya, tetapi sekarang menjadi Kibas itu bukan kepanjangan komunitas batik Surabaya, tapi Kibas itu menjadi sebuah kata identitas, tapi skopnya Jawa Timur. Jadi komunitas batik Jawa Timur. Silakan di sini boleh. Iya, ini Prof. Talka dari Surabaya. Ini kolektor batik sekaligus, wow, sudah bawa batik Sidoarjo ini. Terima kasih Prof. Talka. Iya. Oke. Oh, ini ada, ini teman-teman kami, ada Mbak Cecil Priscilia, dia ahli untuk edukasi menggunakan kain gitu ya. Jadi ini luar biasa. Ada budayawan Pak Wijaya Buntoro. Ya, jadi saya akan memulai sedikit tentang Sidoarjo. Sidoarjo itu sebetulnya mungkin adik-adik ini yang masih muda-muda gak pernah paham, maksudnya tidak pernah mendengar, tidak pernah mengalami bahwa Sidoarjo itu dulu sentra batik besar. Cuma itu sudah lewat, taunya cuma Jetis, ya Jetis, dan Jetis karena ditetapkan sebagai kampung batik.
Ya, jadi saya akan coba di sini ada peta perbatikan batik, jadi ya di Sidoarjo. Yang cukup tua itu sebetulnya di Gajah Mada. Gajah Mada itu ada daerah perbatikan, ya. Jadi kalau mulainya tahun berapa dan lain-lain, jujur saya tidak menelusuri ke sana. Nanti biar Dokter Sudi yang yang saya tugasi gitu ya, yang punya tugas menelusuri di mana tahun berapa. Tapi saya hanya bercerita tentang geografi dulu ya, geografi batik di Sidoarjo. Yang pertama adalah di Gajah Mada. Kenapa di Gajah Mada? Karena di situ adalah salah satu batik peranakan. Yang paling terkenal di situ nanti saya jelaskan. Terus kemudian kedua, Jedes. Jedes itu ada dua, Jedes Kulon, artinya Kulon Kali dan Wetan Kali. Ya, jadi ini punya sentra yang berkarakter berbeda. Yang Wetan Kali itu termasuk perbatikan yang halus, yang Kulon Kali itu kurang halus dulu ya. Sekarang sudah berubah. Kemudian Bapak Ibu, adik-adik semua kenal Sekardangan ya. Jadi Sekardangan itu bukan perumahannya, bukan ya, gang-gang kecil itu dulunya sentra batik. Nah, sentra batik Sekardangan ini adalah sentra batik yang luar biasa. Karena apa? Karena di situ punya gaya yang berbeda dengan batik Jedes maupun peranakan. Penelusuran saya pada waktu saya ini hobi nyauti memeane wong gitu ya. Jadi lihat gitu ya, lihat memean orang batik kok apik gitu ya. Biasanya saya saut ya, enggak, maksud saya enggak saya curi gitu, enggak. Jadi saya akan datang ke yang punya siapa, kemudian transaksi gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena memang batik Sidoarjo ini susah untuk ditelusuri. Nah, yang paling menarik adalah bahwa batik Sekardangan itu adalah batik yang punya kualitas luar biasa. Artinya kalau sudah disebutkan batik Sekardangan itu regone larang. Aneh ya, regone larang. Padahal Bapak Ibu mungkin sudah tidak kenal batik Sekardangan itu ada batik kayak apa sih? Nggak tahu. Itu sudah ada 3. Satu lagi saya menemukan yang terakhir itu Kedung Cangkring. Ini benar-benar di luar ekspektasi saya, di pemikiran saya, karena Kedung Cangkring itu desanya kecil, terus mucuk dan itu pinggirannya Sidoarjo. Karena apa? Nyebrang Sungai Kering, Sungai Mati itu sudah Pasuruan. Nah, kalau dalam peta sekarang setelah 1865 kalau tidak salah ya, itu disudet, Porong disudet sehingga Kedung Cangkring itu menjadi daerah yang terpisah, dengan dengan Kabupaten Sidoarjo, tapi wilayahnya masuk Sidoarjo. Nah, itu yang cukup menarik. Sebetulnya teman saya yang namanya Mas Asisyam itu adalah dia meneliti untuk tesisnya di ITB bersama dengan kami tentang batik Sidoarjo. Tapi memang dipercayai atau tidak, penelitian dia itu penelitian yang dalam tanda petik, mungkin kalau Dokter Sudi ini menelitinya berdasarkan apa yang terlihat, apa yang teraba. Mungkin kalau bisa dijilat ya dijilat gitu ya. Tapi teman saya ini melalui 2 sisi, yang terlihat dan tidak terlihat, yang teraba dan tidak teraba. Saya juga mengalami, waduh, ini gimana cara membuktikan keilmiahannya. Ini di sini ada Prof. Talka, tentunya beliau lebih paham gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, pada waktu di Kedung Cangkring, saya ke sana tidak ada kehidupan perbatikan sama sekali. Saya pertama kali datang ke sana bertanya, ya orangnya itu introvert ya, jadi
Ditanyai enggak, iya gitu ya. Jadi tidak menemukan jejak apa-apa. Meskipun saya pernah baca bahwa Kedung Cangkring itu dulunya sentra batik. Tapi pada waktu dengan teman saya ini, dengan Mas Asisyam ini, rupa-rupanya ada something yang membukakan semua jendela-jendela dan pintu-pintu yang tidak kelihatan. Saya bukan cerita tidak kelihatannya ya, tapi dengan dia akhirnya semuanya terbuka dan saya bisa menemukan banyak informasi tentang Kedung Cangkring. Itu sentra yang besar. Kemudian terakhir tahun 90-an itu Bapak Ibu pernah dengar Batik Kenongo ya di Tulangan. Nah, saya mencoba ke sana, cuma saya tidak menemukan yang karyanya Pak Kunto ya. Pak Kunto saya tidak menemukan, saya hanya menemukan waktu itu seorang perajin namanya Bu Hartono. Kemudian ketemu bla 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 bla, karakternya seperti apa, kemudian mulai berkembang. Ternyata Sidoarjo itu bukan sekedar satu titik. Ya, tidak hanya sekedar satu titik. Ini ada wilayah utamanya tadi itu adalah Kedung Cangkring, Jetis, Kardangan, dan Gajah Mada. Tapi Gajah Mada ini bukan sentra batik untuk industri, hanya sentra batik untuk pesanan. Jadi Bapak Ibu kalau ingin cari lawasannya batik Gajah Mada, hampir tidak pernah menemukan di Jawa Timur. Yang masih punya koleksi adalah Mas Iin. Ya, karena dulu Bu Saifulnya itu punya banyak. Kami sering diskusi dengan Bu Saiful, buka-buka, melihat gitu ya, bahkan merepro. Tapi memang sangat halus gitu ya. Nah, kemudian area-area pendukungnya itu adalah wilayah Tulangan. Tulangan itu Kepatihan, terus kemudian Jiken, terus kemudian ada Singopadu, ada Kajeksan ya, terus sekitar Kedung Cangkring termasuk seberang kali, jadi masuk ke daerah Bangil gitu ya, jadi Pasuruan. Kemudian Tenggulunan, Durung Beduk, Cangkring dan lain-lain itu juga merupakan daerah berbatikan. Sekarang hanya tinggal 1, 2 gitu aja. Terus nah ini kenapa saya memasukkan Tulungagung, Jawa Tengah dan Madura. Ini menarik karena Tulungagung itu ternyata salah satu apa ya, kemitraannya pembatik di Sidoarjo. Jadi kalau melihat batik Sidoarjo itu kok mirip-mirip dengan Tulungagung, ya rodo-rodo wajar ya, karena yang batik juga sebagian dulu dari Tulungagung. Terus kalau kita lari ke Mojokerto, kenapa kok batik Mojokerto ya deket-deket dengan batik Sidoarjo? Ya karena memang punya korelasi saking besarnya dulu banyak orang bekerja di sini. Ya mungkin banyak orang sudah tidak mengatakan lagi oh enggak gitu ya. Tapi para pelaku pembatik di Mojokerto seperti Mbak Hindun di Gunung Gedangan, mereka mengatakan dulu ibunya itu bekerja di Sidoarjo. Jadi dia membatik di rumah. Kemudian lagi ini yang masih tanda tanya. Saya dapat informasi dari pengrajin di Kedung Cangkring, itu dulu pegawainya tuh sampai dari Kebumen. Saya juga, tapi saya tidak punya bukti tertulisnya. Tapi dia mengatakan bahwa dulu pembatiknya tuh sampai dari Kebumen. Nah, kalau Bapak Ibu nanti mencoba browsing batik Kebumen, batik Tulungagung, kemudian batik Sidoarjo yang klasik, ada kemiripan. Saya juga nggak ngerti kok bisa, dari motif, dari warna. Nah, saya yakin Bapak Ibu tidak pernah menelusuri seperti itu ya, tapi ini adalah bagian dari komunitas kami. Dan nanti bulan Agustus akhir kami akan membuktikan bahwa di Kebumen itu punya relasi dengan Jawa Timur gitu ya, mudah-mudahan. Oke. Nah, oke.
Caranya gimana? Ya, ini pemetaannya ya. Jadi peta Sidoarjo. Jadi Sidoarjo ini kalau boleh dikatakan kalau dulu di zaman kolonial terkenal tebu, sebetulnya batik ini luar biasa. Kedung Cangkring itu bukan home industry kalau menurut saya, tapi benar-benar industri batik yang bisa mengerjakan semua jenis batik. Bapak Ibu mau pesen apa dulu ya? Saya mau seperti ini, dikerjakan, bisa jadi. Ya, jadi sampai dengan sekarang saya tidak menemukan karakter batik Kedung Cangkring itu seperti apa, enggak ngerti. Ya, sebentar sambil saya bawa enggak ya. Nah. Ya. Ini gaya ini adalah gaya Pekalongan. Tapi ini buatan Kedung Cangkring, aneh kan? Ya, bukan aneh, karena memang industri. Jadi ini dimunculkan dengan apa namanya gaya-gaya yang seperti itu. Tapi kalau karakter Sidoarjonya tetap muncul ini, ya. Jadi ini karakter dari mahkota raja, mahkota ini muncul. Kalau di Jawa Timur, di Sidoarjo, segitiga ini namanya cocok. Cocok itu segitiga ya, pucuk gitu ya. Cocok, iya cocok. Bukan cocok, cocok. Ya, jadi ini bahasa Jawa ya. Jadi kalau di Madura namanya cok pocok, ya cok pocok. Kalau di Sidoarjo selain cocok ini juga biasa disebut alon-alon contong, alon-alon contong. Ya, jadi bentuknya memang segitiga seperti ini. Ya, nah kalau bunga-bunganya ini bunga-bunga apa namanya anggrek, ini inspirasinya dari Presiden Soekarno karena saking kagumnya dengan Ratu Sirikit. Ya, jadi muncullah kalau di Jawa Tengah itu batik ini batik Sirikit. Jadi dengan apa anggrek yang cantik gitu ya. Ya, mas-mas, bapak ibu punya inspirasi boleh dari mana saja ya. Jadi kekaguman terhadap sesuatu bisa dimunculkan seperti ini. Nah, ini salah satu yang kita dapatkan. Nah, uniknya apa? Ini sebetulnya kalau di Sidoarjo zaman dulu warna ungu itu adalah karakter dari batik Sekardangan. Jadi batik Sekardangan itu semuanya pasti muncul warna ungu. Kenapa warna ungu? Warna ungu itu warna yang paling mahal waktu itu. Jadi tidak mungkin dikasih ungu semua, ungunya itu cepluk gitu sebagai karakter dari batik Sekardangan. Tapi saya juga punya, tapi maaf tidak saya bawa karena sudah cukup itu kainnya ungu semua. Saya bayangin kalau itu diungu semua, regone piro yo? Kira-kira begitu. Ya. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Taruh sini enggak apa-apa. Ya. Nah, ini adalah perbatikannya. Jadi saya juga kagum, nggak pernah membayangkan dulu sebelum mengeksplor bahwa Sidoarjo ini adalah sentra batik yang besar sekali. Ini Pak Wijaya ini dulu leluhurnya di Ponorogo sentra batik besar, ya. Tetapi saya melihat di sana batiknya tetap batik Mentaraman yang cukup stagnan. Tapi Sidoarjo orangnya wow, ya, mau Mentaraman bisa, pesisiran bisa gitu ya. Dan nanti sambil jalan kita akan melihat perkembangannya. Orang Kedung Cangkring itu terkenal kaya sekali. Kalau Bapak Ibu nanti belusukan bersama Dr. Sudi ini akan melihat, kalau kita membayangkan bahwa masuk desa yang sangat kecil begitu, rumahnya, bayangin waktu itu zaman 1927, itu pasti tidak ada yang namanya orang berani jalan
sembarangan begitu, pasti ngelihat wow, luar biasa. Dan saya melihat desa yang punya anim ya, anim itu hanya di situ, kecuali kota. Di kota-kota ada, tapi di desa yang namanya Kedung Cangkring itu punya anim. Anim tuh listrik, iya listrik. Jadi tahun 1927 mereka itu sudah punya listrik. Listriknya tuh disuplai dari pemerintah, karena kalau anim itu bukan diesel. Itu bukan sesuatu yang ya kalau sekarang kita melihat opo anim gitu ya. Tapi waktu itu kalau kita hidup di zaman itu adalah sesuatu yang aduh saya nggak membayangin. Sangat bukan mewah saja, sangat mewah. Rumahnya rumah-rumah kolonial gede-gede. Dan yang menarik lagi, karena saya kebetulan pembatik, jadi struktur rumahnya itu luar biasa. Jadi di belakang rumah itu ada aliran parit dari Sungai Porong yang mengalir deras setiap saat, dan itu yang dipakai untuk mencuci. Jadi mencuci batiknya kalau dijetis dulu mungkin di sungai ya, di sungai itu ya nyetis ya. Kalau sekarang ya diharapkan tidak seperti itu ya, jadi limbahnya itu bisa diolah. Tapi waktu itu jelas sekali ada pembatikan, ada proses pewarnaan, pelorotan, mencucinya di belakang rumahnya persis. Sesekali rasanya Dokter Sudi harus membawa rombongan ini di sana. Harus itu ya. Jadi belajar tentang arsitektur tata ruang sebuah industri batik. Saya jujur waktu ke sana aduh geleng-geleng ya, nggak membayangkan bahwa kota desa itu yang sangat kecil. Dan saya bayangin bahwa saya ke Sidoarjo ini tahun 80-an itu, saya bayangin tidak semewah itu. Karena apa? Sekitar kabupaten ya bangunannya begitu-begitu, tapi di sana menurut saya jauh lebih luar biasa. Itu adalah Kedung Cangkring, jadi tidak bisa diabaikan begitu saja. Oke, ya. Terus ini enggak kelihatan ya. Nanti boleh saya share apa materinya di WA Bapak Ibu ya. Marketnya batik Sidoarjo itu mau ke Jawa Timur bagian timur, kemudian ke Surabaya, Gresik, kemudian ke Mojokerto, ke Madura sebagian kecil. Itu baru terjadi sekitar tahun 1940-an. Ya, ini nanti kaitannya dengan batik Storjoan, ya. Oke. Ya. Lanjut. Ini maaf karena mata saya ini katarak ya. Jadi kalau saya melihat agak jauh enggak kelihatan saya. Bulan depan baru mau operasi. Ya, Bapak Ibu, kita paham bahwa batik yang ada di Sidoarjo ini, khususnya Jawa Timur, memiliki karakter yang khas. Yang pertama itu kita biasa kain panjang kita nyebut sewek ya. Ya sewek, kalau Madura samper. Nah, mereka tuh punya pinggiran yang sangat khas. Bentar ya. Apa itu ya? Bentar. Nah, ini. Pinggirannya ini kebalikan dari perbatikan Jawa Tengah. Pinggiran tuh ini. Iya. Ya. Yang pinggirannya ini. Jadi garis-garisnya itu bukan di dalam, tapi malah di luar. Jadi biasanya saya kalau ketemu ditawari sama penjual batik kuno, lawasan begitu, saya selalu lihat gini, tolong fotokan pinggirannya. Apakah itu pinggiran batik Jawa Timur, Sidoarjo atau bukan? Karena punya perbedaan ternyata. Saya baru sadar setelah saya amati begitu, baru terasa. Ya, meskipun ada yang hampir sama dengan batik-batik yang lain, tapi itu sebagai ciri khas yang tidak bisa ditipu.
Ini juga sederhana, tapi ini di luar. Pinggirannya tuh di luar. Ya. Pinggirannya. Jadi garis-garisnya itu di luar, bukan di dalam. Jadi bentuk segitiga gini, nah pinggirannya tuh di luar. Itu yang saya detect sebagai karakter batik Sidoarjo, Jawa Timur ya. Tapi khususnya Jawa Timur, Sidoarjo. Nah, itu full ya, yang ini full ya, bukan pagi sore ya. Oh, pagi sore ini ya. Pagi sore. Oh, satu. Sebentar. Sabar. Ojo kesusu ta. Iya, boleh nanti. Moderatornya meneng ae gitu mah. Asine ya ngempet iki rek. Sabar. Ya, jadi tadi yang full, terus kemudian ada yang pagi sore. Pagi sore itu separuh dan separuhnya berbeda. Ah, ini sama ini berbeda. Itu pagi sore. Apa pagi sore? Ini bisa dipakai pagi, itu sorenya pakai itu, gitu loh. Atau hari ini pakai ini, gitu. Jadi saya punya satu lembar bisa untuk 2 event. Ya. Tapi sebetulnya ini muncul sekitar tahun 40-an. Kenapa? Mensiasati waktu itu kesulitan punya kain. Jadi zaman Jepang itu ibu saya bilang bahwa banyak yang menggunakan karung goni. Dan ada alasannya ya. Nah, dulu kata ibu saya tahun 40-an begitu, dia itu punya batik 3 lembar batik bisa diganti satu rumah. Sangar ya. Sebetulnya nggak sangar. Batik Wisucun yang sekarang tuh harganya sekitar 200 juta. Jadi kalau punya 3 lembar, dapatlah ya rumah ya. Apalagi di Sidoarjo gitu ya. Kira-kira begitu. Oke, ya. Terus sarung. Saya bawa sarung enggak ya? Iya, rasanya saya nggak bawa. Nggak tahu. Itu jenis sarung. Nah, sarung itu ada 2 macam kalau produksi Kedung Cangkring. Sarung dewasa sama satunya sarung kecil. Sarung kaji kecil. Kacil. Ya, kacil. Jadi kacil itu kaji kecil. Jadi untuk anak-anak pendek. Jadi memang itu dibuat untuk anak-anak. Kalau sekarang kan nggak dewasa, panjang semua ya. Waktu itu memang ada. Nah, kemudian apa sih karakter sarung? Ada enggak yang pakai sarung ya? Nggak ada ya. Iya. Iya. Biasanya kalau kami di komunitas kami mesti yang datang pakai batik, ada yang sarungan, ada yang bla 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 bla. Tapi ini kebetulan jarit semua. Nah, sarung itu selalu punya bagian yang berbeda di tengah. Itu sekarang ini lebih dikenal dengan tumpal. Jadi sesuatu yang berbeda. Ya, paham ya? Oke, terus kemudian gendongan. Ya, ini gendongan, Mas. Bantu. Ini gendongan. Gendongan itu fungsinya untuk menggendong, tapi gendong bayi. Ya. Saya soalnya tadi bawanya sedikit aja ya. Oke. Ini selalu ada, ini namanya badan, kemudian ini papan, ini pinggiran. Itu sarung. Gendongan. Tapi batik Jawa Timur ada yang seperti ini, tapi pinggirannya 1, enggak 2, enggak kanan kiri. Itu biasanya untuk sewek juga. Itu batik Jawa Timur. Madura masih banyak mengadop seperti itu. Oh ya, ini sarung, contoh sarung. Ya, ini contoh sarung. Ya, jadi ada bagian yang di tengah. Beda ya. Oke. Terus udeng. Sidoarjo itu punya udeng. Udengnya yang terkenal pacul goang. Ya, ini udeng. Ya, tapi ini sudah agak memet. Sudah agak memet soalnya. Ya,
Nah, ini sudah bolong. Goang temen ini. Ini goang sungguhan, iya. Gerowak. Ya. Nah, dengan garis-garis yang seperti ini, rawan ya. Ini Bapak Ibu ternyata di Sidoarjo itu ada satu desa yang kerjaannya tuh buat garis-garis gini. Namanya Desa Njiken di Tulangan. Sampai dengan sekarang cuma tidak sebagus ini gitu ya. Jadi ada rawan lurus tuh namanya rawan kenceng. Kalau yang ombak-ombak gini namanya rawan ingge bahasa Sidoarjonya ya. Ini Bapak Ibu lihat gambar burungnya kaku. Motif-motif batik kalau Bapak Ibu lihat di buku kuno, bukunya Sewan Susanto dari Balai Besar Batik, itu motif-motif batik Sidoarjo itu kaku. Saya nggak ngerti, wongnya kaku gak yo? Luar biasa. Saya sampai gini loh, ya bener juga ya. Kalau ngeliatin batik-batiknya Sidoarjo itu yang awal-awal itu kaku-kaku. Nah, ini tengahnya selalu kosong. Ini namanya Blumbangan. Blumbangan, tahu Blumbangan ya? Ya, kolam ikan. Ya enggak ada ikan sih. Kalau di sini ada kolam udang segala ya. Nah, ini nanti kalau kita mengkaji, ini kenapa kok harus tengahnya kosong, nanti harus di kepala. Itu rasanya harus ada sesi sendiri ya. Ben penasaran ya. Maksudku gitu ya. Next time. Gitu ya. Iya. Iki apa Pak? Iki wis suwe lho. Jarno ae. Waduh, ya wes Jarno. Oke, ya. Nah, ini saya coba saya coba untuk batik ini ada marketnya sendiri. Batik Kedung Cangkring itu marketnya umum. Artinya semua orang tidak punya karakter, gak mau apapun juga masuk. Palu gada ya. Iya. Lu mau gua ada ya. Jadi saya mau batik yang begini dibuatkan. Saya mau seperti ini buatkan. Nah, kemudian sekardangan. Sekardangan itu konsumsi lokal, khususnya para orang Jawanya Sidoarjo dan para pejabat. Kenapa? Karena warnanya sogan. Sogan itu kecoklatan. Terus kemudian dan juga khusus. Khusus ini maksudnya karena harganya tinggi, maka konsumsinya juga para pejabat. Ini sampai dengan sekarang kalau Bapak Ibu menangi, ini ada cerita lucu. Waktu itu di Mongin Sidi itu ada seorang penjual pecel, sudah tua di pinggir jalan. Saya itu sukanya ya ngelihat ini kok menarik gitu ya, saya mampirlah ya. Jadi pulang saya dari gereja lihat mandek lah ya. Terus sambil beli pecel dibungkus ya, pecelnya sebetulnya ya nggak menjaji ya. Pecel waktu itu cuma 5.000 apa 6.000 gitu ya, sudah rubah kayak macem-macem gitu ya. Terus saya tanya, Bu, jenengan sekardangan? Lu tos niki lo badik kula sekardangan, padahal maaf badiknya itu nggak bagus gitu ya, tapi dia dengan penuh rasa bangga gitu ya, ini badik sekardangan. Nopo Bu kok pakai badik sekardangan? Larang nak. Oke, saya tangkap. Terus sampai di Tenggulunan saya dengan istri saya itu sepedaan, ada jemuran, kok menarik ya. Ngintip mana? Saut. Untung nggak disaut. Saut gitu ya. Bu niki saya sinten, saya kula mboten didol lah. Lho, iku beskardangan nak, larang lho. Pinten. Nggih purun ya, saya saut. Wis ya pinten wis ora usah. Dah saya saut. Terus saya pulang di Majapahit. Majapahit ada ibu-ibu sewekan jalan. Saya mandek. Bu sampean omahe ngendi? Untung nggak diplorot. Yo corek. Terus ibunya bilang, niku Praban Kilen. Oh, Bu wangsul Bu. Lo tak tenggene omahe sampean ngono. Lah napa? Wis salah mulih dilu. Aku tak ning omahe sampean tekan sampai di rumah. Bu, sampean ganti ae Bu.
Sampai gantinen tak tukune ngono. Ngawur ae iki kardangan nak ngono. Pun mboten napa-napa gitu ya. Jadi saya beli. Untungnya loh habis dicopot gitu nggak saya cium ya. Sampai rumah saya cuci dulu ya. Loh lah ya itu ya. Itu di Sidoarjo, di Pamekasan, di Bangkalan dan lain-lain sampai ke Lumajang saya melakukan hal yang sama. Sehingga saya terkenal dengan tukang nyaut. Tapi cilakanya beberapa yang saya pakai juga benar disaut sama orang ya. Jadi kalau kita trip gitu, Mas copot gitu. Ganti waduh gitu ya. Ya karma kali ya. Nah itu menariknya batik sekardangan. Bapak Ibu sudah hampir tidak akan menemukan. Tapi meskipun untuk produksi jetis pada waktu dia halus, bagus, orang akan menyebut itu batik sekardangan meskipun buatan jetis. Jetis itu tidak terkenal dengan kehalusannya. Kalau kemahalannya, ya punya batik Kamsatun itu terkenal mahalnya. Sudah mungkin di atas 2, 3, 4 jutaan. Ya, satu-satunya di situ. Oke, kemudian batik jetis yaitu konsumsi lokal. Ya, karena memang jetis itu dulu hanya pekerja batik. Bukan juragan. Itu setelah tahun 60-an batik mulai juragan-juragan sudah mulai ganti begitu, nah barulah naik. Jadi kalau ada orang ngomong batik jetis gitu ya, oh iya dulu leluhur saya juragan, tanda tanya dulu gitu ya. Soalnya banyak yang seperti itu. Nah berikutnya adalah batik storjoan. Batik storjoan itu memang batik untuk konsumsi Madura. Nah, sebelumnya ada sebuah buku karangannya Bu Tumburan itu mengatakan bahwa batik storjoan itu adalah batik Sidoarjo, batik Madura. Bukan. Itu batik storjoan itu adalah batik Sidoarjo untuk konsumsi Madura. Jadi orang Sidoarjo nggak ada yang menggunakan, nggak doyan. Norak betul. Iya, tadi sudah ya, ini ya. Ini tidak terlalu norak, tapi ini termasuk batik storjoan. Oh, saya nggak bawa semua ya. Oke. Itu batik storjoan. Tetapi saya sudah cek seluruh Madura, nggak ada yang produksi batik seperti itu. Bingung kan? Karena kebetulan saya base camp-nya itu di Pamekasan, jadi dengan perajin ya kalau jenengan mau ke sana, mau ke desa-desa tak antar deh gitu ya. Blusuk-blusuk rata-rata kenal gitu ya. Di Pamekasan nggak ada yang produksi seperti itu, yang berwarna-warni katanya begitu ya. Kemudian di Tanjung Bumi karakternya berbeda. Kemudian di Petengteng juga enggak. Petengteng itu lebih ke batik pecinan. Kemudian ke Sampang juga enggak, ke Sumeneb enggak ada. Ya, ini cukup unik. Nanti kita bercerita khusus tentang batik storjoan. Kemudian berikutnya kembang lasem. Kembang lasem itu ya batik laseman. Jadi ini tuh orang mengenal ini memang batik laseman, lasem. Iya. Tapi ini produksi Sidoarjo. Jadi kembang lasem. Kembang lasem itu sebetulnya cukup unik karena ada itu memang gaya lasem yang diproduksi di Surabaya, Sidoarjo. Ya, motifnya, warnanya jelas berbeda. Ya, gayanya mengalami perubahan karena yang batik orang Sidoarjo diproduksi di Sidoarjo. Oke, itu konsumsi Madura juga. Nah, yang terakhir ada satu namanya bangrot. Apa itu bangrot? Ada yang tahu? Monggo. Kira-kira apa sih bangrot? Supaya saya tidak kesel di situ. Ada bangrot? Tahu? Abang melorot. Abang melorot ya ketok Mas. Bangrot itu adalah benar. Jadi di warna merah
terus kemudian dilorot. Bener, tapi dilorot malamnya, bukan dilorot kainnya. Nah, itu yang cukup menarik. Jadi itu adalah tren terakhir karena para tengkulak, para di Surabaya ini mensiasati supaya harga batik itu tidak mahal. Jadi di Kedung Cangkring itu di tahun 70-an tuh mulailah masuk istilah bangrot. Ya, kalau sekarang kali orang lebih mengenal batik bang-bangan, ya, di Jawa Timur itu dikenal bang-bangan. Pokoknya bang gitu ya. Nah, itu. Ini kira-kira pemanfaatan dari karakter dan marketnya dari batik Sidoarjo. Next. Oke. Nah, ini masalah warna ya, karakter warna. Kalau Kedung Cangkring itu full color. Kemudian Kulon Kali itu pesisiran. Jadi termasuk Gajah Mada itu, maksudnya Kulon Kali, jetis Kulon Kali ya, itu pesisiran, batik Chinese. Yang Wetan Kali pesisiran juga ya. Kemudian Sekardangan itu selalu ada ungu, sogan dan ungu. Motifnya, kalau Kedung Cangkring itu rancak, artinya semua motif ada. Kulon Kali lokal, jadi batik-batik lokal gitu ya, Kulon Kali. Kemudian Wetan Kali itu peranakan, orientasinya ke peranakan, baik itu yang Chinese maupun yang tidak. Kemudian yang Sekardangan lokal dan campuran dengan peranakan. Oke, batikannya semua kriteria ya. Kalau Kedung Cangkring mau yang halus mau yang kasar semuanya bisa ya, palu gada. Kalau yang Kulon Kali awalnya itu kasar, tapi itu sebetulnya sampai sekarang juga masih kelihatan. Kemudian yang Wetan Kali pesisiran tuh halus ya, Sekardangan halus. Marketnya tadi sudah ya, jadi Kedung Cangkring itu umum, Kulon Kali itu lokal, menengah ke bawah dan Madura. Kemudian Wetan Kali para juragan. Ya, jadi ini batik peranakan Sidoarjo yang Gajah Mada. Itu kalau Bapak Ibu mau melihat, datanglah ke para juragan-juragan tua Tambak. Itu semua hampir punya batik peranakan. Kenapa? Saya pernah ke Haji Mukson ya di Selautan. Dulu ibunya kalau nggak menggunakan batiknya Rogat, Isin. Jadi mereka itu kayak sekarang ya Bapak Ibu yang Benetton, Versace gitu. Kalau nggak pakai itu Isin. Itu untuk yang kalangan pengusaha tambak. Jadi kalau mau ke Sawoan ya, Sawoan. Terus kemudian daerah-daerah sana itu sebetulnya masih banyak. Ya, jadi itu uniknya, menariknya punya market. Tapi di sana nggak pernah ada yang punya batik Kedung Cangkring. Kenapa? Ya karena memang bukan levelnya. Yang di situ batiknya harus pesan dan mahal. Oke, terus yang Wetan Kali Sekardangan itu pejabat. Tadi itu sudah saya jelaskan bahwa batikannya halus, sogan, selalu ada warna ungu. Selalu ada ungu sedikit gitu ya, selalu ada. Ini pembatik terakhir yang sekarang masih tapi tidak sehalus itu ada Mbak Sugiyarti sama Pak Mudin. Ya, saya masih mendapatkan koleksi terakhir dari Haji Syofi'iyah. Ya, tapi itu pun saya sudah tidak menemukan orangnya, hanya berkasnya artefaknya aja. Kemudian sistem pemasarannya kalau yang Kedung Cangkring itu massal. Jadi dia produksi banyak, kirim ke Slompretan, ke panggung gitu ya, terus kemudian didistribusikan. Kalau yang Kulon Kali itu distribusi mass product juga, tapi tidak terlalu seperti Kedung Cangkring. Kalau yang Wetan Kali itu lebih ke home industry, artinya yang personal, hanya pesanan. Kemudian Sekardangan, ini ada yang menarik. Mereka tuh punya sistem marketingnya tuh lijo, lewat lijo.
Melijo. Melijo ya. Melijo. Oh Melijo ya. Itu sampai ke Gresik, sampai ke Mojokerto dan lain-lain. Keren ya menurut saya, punya market sendiri-sendiri. Kemudian area pasarnya untuk yang Kedung Cangkring, pesisir Jawa Timur sampai ke Jawa Tengah dan Madura. Kulon Kali, Sidoarjo, Surabaya, Madura, Wetan Kali hanya Sidoarjo. Terus kemudian Sekardangan, Sidoarjo dan Gresik. Nah, existingnya ya rasanya ini sudah Kedung Cangkring sudah tidak ada, Wetan Kali sudah tidak ada, hanya ini Jetis, Kulon Kali dan Sekardangan itu agak masih ada sedikit sekali. Oke. Sebentar, sampai di sini ada yang tak break dulu ya sedikit ya, supaya saya bernafas, saya bisa minum. Nah ini